الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ومجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد. Ahibati fillah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Jalla fi'ulah. Karena sebab taufik dan juga hidayahnya, kita dapat melangkahkan kaki kita di salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena betapa banyak manusia yang kuat, bahkan beratus kilo mampu dia pikul. Akan tetapi ketika hidayah belum masuk kepada dirinya, ketika Allah tidak mengizinkan atas dirinya kebaikan, maka betapa susahnya untuk melangkahkan kaki yang tanpa membawa beban begitu beratnya. Tetapi kalau kita melihat, mungkin di antara kita kaum muslimin datang ke masjid dalam kondisi tertatih-tatih, dalam kondisi sedang sakit, akan tetapi karena keimanan yang kuat, maka semua itu terasa ringan bagi dirinya. Maka nikmat yang luar biasa ini hendaknya kita syukuri dan jangan sampai kemudian kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di dalam kondisi di mana di dalamnya kita membaca Al-Qur'an, di dalamnya kita mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Di mana pahala yang luar biasa besarnya bagi mereka yang duduk di suatu majlis di rumah Allah Subhanahu wa taala, saling mengajarkan Al-Qur'an, saling menasihati satu dengan yang lainnya, saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, maka Allah akan memberikan ketenangan. Para malaikat yang Allah utus untuk menaungi kita semuanya, maka kenikmatan ini tidak akan didapatkan oleh mereka yang tidak duduk di majlisul ilm. Dan ditambah lagi di sana terdapat sebuah hadis, ar-ramadhanu ila ar-ramadhan wal jum'atu ila al-jum'ah was salatu ila as-salah mukaffiratun ma bainahun idza ijtanabatil kaba'ir. Dosa-dosa kita yang mungkin selama ini kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, akan berguguran tatkala kita menunggu satu solat dengan solat yang lain, selama kita tidak menjalankan perbuatan-perbuatan dosa besar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan di dalam menuntut ilmu, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat kita rindukan dan sangat-sangat kita cintai. Bagaimana tidak, bahkan kita rela diri kita, agama kita untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan sampai kemudian cinta kita kepada beliau hanya manis di lisan, tetapi kita juga harus mengamalkan dan mencontoh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya di sini saya mohon izin
karena beliau ustadzuna, guru kita bersama, Ustaz Muslim Al-Athari hafizahullah ta'ala, sedang daurah di Ma'had Imam Bukhari. Dan insyaallah sampai hari Kamis semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan daurah beliau dan memberikan kesehatan kepada seluruh peserta yang ada di sana. Beliau meminta kami untuk mewakili di dalam kajian pada malam hari ini, dan semoga apa yang nanti kita pelajari bermanfaat untuk diri pribadi dan juga seluruh jamaah semuanya. Sampai hadis ke terakhir ya, 40 ya. Ya, betul. Nah, 40 atau 39. Beliau nyampaikan ke saya 40. Nah, Masya Allah. Biasanya ada yang baca atau gimana ini Pak? Langsung, Masya Allah. Langsung diborong semua berarti. Alhamdulillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin. Ini termasuk adab ketika kita membaca sebuah kitab dari ulama, hendaknya kita menyebutkan ya qala al-muallifu hafizahullah ketika beliau masih hidup. Ya, penulis hafizahullah ta'ala berkata. Kemudian kita doakan beliau, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosa beliau, wali walidayhi, dan juga orang tua beliau, dan juga masyayikhihi, guru-guru beliau, wali jami'il muslimin, dan juga dosa-dosa kaum muslim. Dan ini termasuk adab yang disebutkan oleh para ulama ketika kita membaca sebuah kitab yang ditulis oleh para ulama. Nah, beliau mengatakan hadis yang ke-40 dari kitab 40 hadis salat terkait dengan salat 5 waktu, yaitu bab jangan sampai salat kita sia-sia. Dan beliau di akhir hadis yang ke-40 ini, atau di akhir kitab beliau, memberikan sebuah bab yang luar biasa. Bagaimana tidak ketika kita sudah mempelajari hadis 1 sampai 39 tentang masalah salat berjamaah, tentang masalah salat 5 waktu. Kemudian beliau memberikan peringatan jangan sampai apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dulang manfaat atau faidah dari hadis-hadis yang telah berlalu, kemudian salat kita sia-sia. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sahab radhiyallahu anhu, dan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli 60 sanah wa ma tuqbalu lahu salatun wa la'allahu yutimmu ar-ruku'a wa la yutimmu as-sujuda wa yutimmu as-sujuda wa la yutimmu ar-ruku'a. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dan ini termasuk sunnah ketika disebutkan nama beliau maka hendaknya kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang orang yang paling banyak bersolawat adalah ahlul hadis. Kenapa? Karena setiap mereka meriwayatkan satu hadis, mereka pasti bersolawat di sana. Ketika bertemu nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bersolawat di sana. Dan inilah salah satu bukti cinta kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, sesungguhnya alhamdulillah. Baik. Insyaallah suaranya kenceng Pak ya, saya Pak ya.
Saya biasa kalau sama santri teriak-teriak Pak. Insya Allah nggak apa-apa. Baik, yang belakang masih dengar saya Pak? Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin bisa merapat. Ya. Sesungguhnya ada seorang. Alhamdulillah. Oh ini genset ini Pak? Oh bukan. Nah, ala kulli hal. Saya nggak jadi teriak-teriak Pak. Sesungguhnya ada seorang yang salat selama 60 tahun lamanya, namun semua salatnya tidak diterima. Terkadang dia menyempurnakan rukuknya, tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Atau dia tidak menyempurnakan, dan terkadang dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukuknya. Dan hadis ini hakikatnya berkaitan dengan salah satu daripada rukun salat, yaitu at-tuma'ninah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Asbahani di dalam At-Targhib wa Ibnu Adi di dalam Al-Kamil juz 7 halaman 256, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 2535. Kemudian beliau hafizahullahu taala, penulis kitab ini, menyebutkan beberapa fawaid atau faidah dari hadis yang kita baca. Yang pertama, bahwa Islam telah mengajarkan tata cara salat dengan sempurna. Maka janganlah kita meremehkan untuk belajar tata cara salat dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah nuqtah muhimmah, ya, suatu hal yang penting, bahwa kalau kita lihat salat adalah rukun yang keberapa? Rukun yang kedua. Dan bahkan disyariatkan tidak di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan 5 waktu salat ketika Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa pentingnya masalah salat. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis, idza salahat salahat sa'iru amali wa idza fasadat fasadat sa'iru amali. Apabila salatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Tetapi kalau salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Para ulama kemudian menjadikan salat ini sebagai penilaian terhadap seseorang. Kenapa tidak? Karena ketika salat seseorang benar, maka bisa kita lihat perangainya, akhlaknya, muamalahnya, dan bahkan ibadah-ibadah yang lainnya kita dapatkan mereka dalam kondisi baik. Tapi kalau yang salatnya Masya Allah 1 menit gak nyampe Pak, ya, ternyata kita dapatkan amaliyah mereka pun tidak baik juga. Maka bagaimana kita berusaha untuk mempelajari salat ini dengan sebaik-baiknya? Berarti kita nggak boleh mempelajari ilmu yang lainnya, Ustaz? Boleh. Bahkan kita diperintahkan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan, totalitas. Tetapi kita harus memiliki sebuah skala prioritas, ya. Seorang Masya Allah di dalam masalah jihad menggebu-gebu pembicaraannya, tetapi sholatnya na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Seorang membicarakan tentang masalah nikah, tetapi sholatnya ternyata tidak bisa dijadikan sebagai contoh atau suri tauladan. Maka di sini pentingnya seseorang mempelajari tata cara salat dengan sebaik-baiknya.
Dan wasail alhamdulillah cara untuk kita belajar banyak sekali. Kalau seandainya ada yang beralasan, oh kita itu sibuk di kantor Ustaz dari pagi sampai sore jam 4, nggak ada waktu untuk belajar. Tayyib, sekarang video bisa nonton nggak Pak? Oh ternyata bisa. Banyak sekarang video-video terkait dengan masalah tata cara salat yang baik dan benar. Kalau seandainya video nggak bisa, tayyib, sekarang Pak ada gambar yang simple, hanya berapa halaman saja tata cara sholat, itu minimalnya kita bisa. Jadi hakikatnya sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mau mempelajari tata cara sholat yang baik dan benar. Apalagi kalau di HP, mau berjam-jam insya Allah bisa. Maka tidak ada, sekali lagi tidak ada alasan untuk kita tidak mempelajari yang namanya salat. Kemudian beliau menyebutkan faedah yang kedua, yaitu orang yang salat dengan meninggalkan syarat dan rukunnya, maka salatnya tidak sah dan harus mengulang. Sahih. Bahkan kalau kita lihat ahibati fillah jamaah sekalian, terkait dengan masalah rukun ini, dalam madhab Syafi'i mereka sangat-sangat kencang sekali masalah rukun. Kalau kita lihat ternyata di salah satu kitab dari fikih madhab Syafi'i, yaitu Safinatun Najah, disebutkan di sana bab khusus berkaitan dengan tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Padahal kita tahu Al-Fatihah itu termasuk rukun daripada rukun salat. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak disebut sebagai salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatil Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Dan bahkan di sana terdapat bab khusus berkait dengan huruf mat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Loh, kenapa kok gak menyebutkan di dalam pembacaan surah atau ayat-ayat pendek yang lainnya? Karena memang bacaan setelah surah Al-Fatihah, surat-surat yang lainnya hukumnya sunnah. Adapun yang wajib atau yang rukun salat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Dan bahkan di dalam hadis yang lainnya yang hampir serupa, ya, dan ini dikeluarkan atau dibawakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari sahabat Abu Qatadah Al-Harith ibn Rabi', aswa'un nasi sariqatan, yaitu seburuk-buruknya orang di dalam mencuri, yasriqu min salatih, yaitu mereka yang mencuri ketika sholat. Loh, kok bisa sholat sambil curi? Kayaknya ini pas sholat melihat HP temannya diambil. Ternyata enggak seperti itu. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa yasriqu min salatih, bagaimana dia mencuri dari salatnya ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, qal la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu, dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Atau beliau di dalam riwayat yang lain dikatakan, la yuqimu salbahu fir ruku'i was sujud, dia tidak meluruskan tulangnya di dalam rukuk ataupun di dalam sujud. Dan riwayat yang lainnya disebutkan bahwa, ya, seakan-akan ini disebutkan oleh seorang ulama ahli hadis, Al-Imam Abu Dawud. Beliau sampai menjelaskan apabila air itu diletakkan di atas punggungnya, maka air tadi tidak tumpah. Artinya benar-benar simetris, lurus. Emangnya bisa Ustaz? Bisa. Ketika kita berusaha bisa.
Dan tidak mungkin Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis yang kemudian susah terhadap umatnya. Padahal kita tahu Rasulullah SAW memberikan kemudahan. Beliau datang dengan agama yang mudah. Sampai beliau katakan, yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru. Berikanlah kemudahan dan jangan persulit. Berikanlah kabar gembira dan jangan jadikan manusia kabur. Nah, jadi di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa termasuk orang yang mencuri ketika dia tidak sempurna di dalam salatnya. Kemudian tentang terkait dengan masalah rukun dan juga syaratnya, memang ini memerlukan sebuah kajian khusus. Tetapi untuk lebih mudahnya, maka kami sarankan untuk membaca kitab-kitab para ulama yang ringkas ataupun yang bergambar. Gak masalah kita kembali ke orang mengatakan kok kayak anak kecil saja belajar dengan gambar. Gak masalah, karena ini adalah ilmu dan ini berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, beliau menyebutkan bahwa tumakninah, ketenangan di dalam salat adalah rukun. Dan ini disebutkan jumhur para ulama. Bahkan ada yang sampai mengatakan ijma' para ulama. Kecuali beberapa perkataan dari madhab Malikiyah, ada yang menyebutkan tidak masuk pada rukun tetapi masuk kepada syarat. Al-Imam seorang imam dari kalangan salah satu dari muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyebutkan bahwa terjadi ijma' di antara para ulama. Karena saking banyaknya ulama yang mengatakan bahwa tumakninah termasuk rukun, bukan termasuk syarat. Kemudian beliau mengatakan di sini, yaitu di dalam ruku, i'tidal, sujud dan juga yang lainnya. Beliau menyebutkan 3. Kenapa? Karena ini masuk di dalam hadis Rasulullah SAW. Terdapat sebuah hadis yang disebutkan, saya akan bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan seorang laki-laki yang dia tidak mau menyempurnakan sholatnya. Nah, ketika datang seorang laki-laki ke masjid, kemudian orang tersebut melakukan sholat. Akhirnya apa? Datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian salam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam orang tadi. Kemudian beliau katakan, "Salli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu belum salat. Kemudian salat lagi orang tersebut sampai 3 kali. Maka akhirnya orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni." Wahai Rasulullah, ajarkan aku bagaimana salat. Maka kemudian beliau katakan, ya, apabila engkau ingin salat maka wudhulah dengan benar. Kemudian bertakbirlah, yang disebut sebagai takbiratul ihram, dan ini termasuk rukun daripada rukun salat. Fa idza raka'a farka'u, apabila kamu rukuk maka rukulah dengan yang benar. Fa idza i'tadala fa'tadilu, apabila engkau ingin i'tidal maka yang lurus, yang benar i'tidalnya. Fa idza sajada fasjudu hatta yatimma sujud, apabila kamu ingin sujud maka sempurnakanlah sujud. Ila akhiril hadis. Nah, kemudian yang keempat, beliau mengatakan sebuah faedah yang luar biasa, bahwa orang yang sudah sholat selama 60 tahun berarti umurnya lebih. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba keluar dari rahim ibunya langsung sholat, menjadikan kegegeran nanti di dunia. Beliau mengatakan sebab tidak mungkin seorang lahir langsung bisa melaksanakan sholat. Nah, dan sholatnya tidak diterima, sedangkan dia telah merasa, maka ini musibah di atas musibah. Maka bagaimana caranya?
ketika kita merasa bahwa oh selama ini sholat saya ternyata kurang baik. Yang perlu dilakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah wajib untuk mengqadha? Maka ini tidak. Maka tidak wajib seorang untuk mengqadha. Tetapi yang perlu dilakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Ibn Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Adapun orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja padahal dia mengaku seorang muslim, maka menurut mazhab Malikiyah dia wajib untuk mengqadha selama berapa tahun dia meninggalkan sholatnya, atau mungkin bulan, atau mungkin hari. Intinya orang tersebut ketika dalam kondisi Islam kemudian dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka wajib bagi dirinya untuk mengqadha. Nah, dan kami melihat bahwa pendapat inilah yang kuat, di mana ketika seorang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kemudian beliau memberikan faedah yang kelima, bahwa keutamaan ilmu dan urgensi talabul ilmi serta bahaya kebodohan di dalam masalah agama. Jangan sampai sholat kita sia-sia dengan sebab tidak belajar ilmu agama. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat sebuah bab, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Pentingnya ilmu sebelum seseorang itu berkata dan beramal. Tetapi kita harus lihat ilmu yang dimaksud itu ilmu yang seperti apa. Ada ilmu yang sifatnya seluruh orang atau seluruh kaum muslimin wajib mempelajarinya, yaitu yang disebut sebagai dasar-dasar di dalam sebuah ibadah, seperti rukunnya, wajibnya. Ini perlu dipelajari dan wajib hukumnya. Dan seseorang tidak mendapatkan al-udhru bil jahli karena sebab dia tidak ada yang mengajari, tidak. Tetapi ilmu yang dzaruri, yang sifatnya harus dilaksanakan, harus dipelajari, seperti rukun-rukun dan juga kewajiban salat, maka seorang harus mempelajarinya. Tidak boleh kemudian dia berselimutkan dengan al-udhr bil jahal, udzur karena bodoh. Ini enggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan termasuk ketika seorang mengetahui demikian, sudah tahu cara untuk belajar tetapi dia tidak mau melakukannya, maka dia berdosa. Bahkan istihza'u biddin, mengejek agama. Karena tatkala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka di sana terdapat konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam yang beliau sebutkan di sini adalah sebagian orang mengatakan yang penting melaksanakan sholat. Masalah diterima atau tidak itu urusan Allah. Ya, beliau katakan iya. Namun belajar masalah sholat juga penting. Karena sebab Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan tata cara salat dengan sebaik-baiknya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dan kalau kita lihat jamaah sekalian, bagaimana para sahabat kemudian meriwayatkan, oh Rasulullah SAW salatnya demikian dan demikian. Itu menunjukkan beliau tidak hanya sekadar mengajarkan dengan lisan, tetapi beliau juga mengajarkan dengan tata caranya atau prakteknya. Sampai ada hadis bahwa ketika beliau sujud terlihat ketiaknya.
Oh, berarti ada yang nggak sholat. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ini ada hadis demikian. Kemudian kita para ulama mengatakan disunahkan tatkala dia sholat sendiri untuk meregangkan tangannya, seperti yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi poin yang keenam ini juga perlu kita perhatikan. Ketika kita menjalankan sebuah ibadah, jangan sampai kemudian kita berpikir untuk hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat, kewajiban saya selesai. Enggak. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat sebagai waktu untuk beliau beristirahat dari perkara duniawiyah, dan beliau ingin bermunajat, berkholwat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Jangan sampai ketika mendengar Allahu Akbar, kemudian ya Allah, kok sudah azan. Tetapi yang perlu kita katakan, alhamdulillah, sekarang waktunya azan, waktunya sholat. Bersegera kita menuju masjid untuk bermunajat, berkholwat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang itu kita bingung, Pak. Seorang pengen curhatnya di mana? Sosmed. Apalagi sekarang di WA sudah ada tempat, bahkan diberikan tempat untuk membuat status. Ada masalah apa, dibuat status. Ada masalah apa, diposting di Facebook. Apa gunanya? Kalau kita tanya orang tersebut, ya pengen ada orang yang merespon. Ditanya ada apa, masalahnya apa, seakan-akan kemudian dia diperhatikan. Padahal ada zat yang memperhatikan kita setiap hari, bahkan setiap waktu, yaitu Allah Jalla fi'ula. Dan waktu yang paling dekat kita dengan Allah adalah tatkala kita sujud kepadanya. Apalagi kalau sujudnya adalah di tengah malam, Masya Allah lagi. Dia menangis di sana, dia berdoa di sana, dia meminta apapun di sana. Tapi yang jadi masalah kita itu sujud nggak bisa lama karena bingung mau doa apa, Pak. Waduh, mau doa apa ya? Apalagi kalau dia berpikir bahwa di dalam sholat nggak boleh doa dengan bahasa Indonesia. Setelah mendengar kajian, oh ternyata nggak boleh berdoa dengan bahasa Indonesia ketika sholat. Tambah repot lagi, bingung lagi. Yang jadi masalah kita ini kadang malas untuk mempelajari atau melihat apa saja doa-doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, 2 kali, 3 kali membaca nggak masalah. 4 kali sudah hafal, Masya Allah. Dan kita dapatkan ya, ada seorang laki-laki dan perempuan sudah tua, umurnya sekitaran 60-an, tetapi semangat mereka membaca doa-doa wirid yang ditulis oleh Ustaz Yazid atau Hisnul Muslim luar biasa, hampir tiap hari dibaca. Mungkin kalau ditanya sudah berapa kali khatam, mungkin 5 kali atau mungkin 10 kali. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak kuat beli, sekarang download sudah ada, Pak. Nggak ada alasan lagi sekarang. Tinggal mau atau tidak sekarang. Ya. Maka di sini dalam faidah yang ke-6 luar biasa sekali bahwa kita harus di dalam beribadah tidak memikirkan hanya sekedar qadai al-wajib. Ya, untuk menggugurkan yang wajib jangan. Tetapi ini adalah sebagai wadah. Allah memberikan kesempatan seorang hamba untuk bermunajat, untuk mengeluhkan segala permasalahan yang dihadapi atau apa yang dia minta ketika waktu sholat tersebut. Tetapi ini pun juga harus diperhatikan. Bagi seorang imam harus melihat kondisi jamaahnya. Jangan kemudian sujud sampai 1 jam enggak selesai-selesai. Jamaahnya sudah ada yang pengen
pergi atau musafir ke Jakarta, nah ini nggak boleh. Nah, kalau seandainya kalau diminta Pak, pilih jadi imam atau jadi muadzin, saya pilih jadi muadzin Pak. Keutamaannya lebih besar daripada seorang imam. Imam punya tanggung jawab yang luar biasa. Tetapi kalau muadzin, bahkan faidah-faidahnya, keutamaan-keutamaannya terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak seperti imam ketika seorang menjadi imam. Nah, kalau seandainya disuruh milih, enak jadi muadzin. Masya Allah. Setelah ini rebutan nanti Pak ya. Tapi jangan rebutan di masjidnya orang, harus rebutan di masjidnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang ketujuh, faedah yang terakhir, beliau katakan ketulusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan bimbingan kebaikan bagi umatnya. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan pengen ketemu sama umat-umat setelah para sahabat. Sampai beliau mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku. Beliau pengen ketemu sama saudara beliau sesama muslim. Tetapi ternyata kalau kita ketemu sama beliau kelak di surga, kita pengen duduk dekat dengan beliau, sholat kita kok masih belum baik, ya harus malu lah rasanya. Padahal kita pengen semuanya duduk bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga. Baik. Dan juga di sini semangat beliau untuk mengajarkan para sahabat bagaimana cara beribadah yang paling baik. Sebagaimana tadi kita sebutkan di dalam sebuah riwayat yang lainnya. Ya. Dan memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai para ulama menyebutkan atau membuat sebuah kitab yang berjudul Ar-Rasulu Mu'allim. Ar-Rasulu Mu'allim, bahwa Rasul adalah seorang pengajar. Dan di sini pula menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua khususnya, atau yang punya tanggung jawab. Kalau orang tua punya tanggung jawab kepada anak-anaknya. Anaknya begitu pula ketika dia sudah tahu ilmunya, dia harus mengajarkan kepada orang tuanya. Kalau keduanya sudah belajar, orang tua dan juga anaknya, ajarkan kepada saudara-saudaranya. Maka ini penting sekali ya, kita di dalam mengajarkan atau menginginkan kebaikan kepada keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ini sebuah kenikmatan kita dapat menyelesaikan kitab beliau. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga bermanfaat untuk diri kita pribadi dan juga seluruh kaum muslimin. Apabila ada kekurangannya, semuanya datang dari pribadi, dan kami mohon mohon maaf sebesar-besarnya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.